Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara, pada kesempatan ini kembali kita membahas mengenai etika publik. Nah, saudara, di video yang pertama saya sudah sampaikan bahwa setidaknya ada 3 fungsi utama dari etika dalam memberikan pelayanan publik. Yang pertama, bahwa pelaksanaan etika publik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat akan hak-hak publik yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, baik berupa barang maupun berupa jasa publik yang berkualitas. Yang kedua adalah etika dalam pelayanan publik akan memberikan awasan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk membuat kebijakan-kebijakan, membuat peraturan-peraturan ataupun program-program kegiatan yang bersifat umum bagi seluruh lapisan masyarakat yang tidak bersifat diskriminatif, sehingga kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang dibuat dapat menyentuh seluruh rasa keadilan dari masyarakat atau publik. Yang ketiga, bahwa dengan etika publik maka penyelenggara pelayanan publik akan terbebas dari konflik-konflik kepentingan yang mungkin saja terjadi dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, saudara, agar etika publik ini dapat menjadi optimal, maka disusunlah suatu ketentuan atau dasar yang melatar belakangi pola tingkah atau perilaku dari para anggota atau para pemberi pelayanan publik kepada masyarakat yang sering disebut sebagai kode etik. Nah, kode etik ini sesungguhnya merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etik tertinggi yang dianut oleh suatu organisasi profesi. Dalam hal ini dapat saja misalnya organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia, Kode Etik Hakim Indonesia, dan Kode Etik Jurnalistik, serta termasuk kode etik bagi penyelenggara pelaksana pelayanan publik yang dalam hal ini bagi aparatur sipil negara. Nah, kode etik bagi aparatur sipil negara sesungguhnya telah termuat di dalam peraturan disiplin pegawai negeri sipil sebagaimana yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 yang telah diubah menjadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021. Nah, saudara, kode etik ini menjadi pedoman berperilaku bagi seluruh anggota profesi atau bagi setiap aparatur sipil negara sebagai pelaksana pelayanan publik atau pemberi pelayanan publik atau sebagai pelaksana kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dalam hal menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Nah, saudara, selain sebagai pedoman di dalam berperilaku, maka kode etik akan menjadi ukuran
untuk menilai apakah perbuatan dari aparatur sipil negara atau anggota organisasi profesi telah menyimpang keluar dari norma-norma atau kaidah-kaidah atau asas-asas yang telah disepakati, yang telah ditentukan oleh pengurus organisasi profesi, yang dalam hal ini jika bagi aparatur sipil negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, selain sebagai dasar untuk menilai apakah seseorang itu telah menyimpang dari kode etik yang dianut oleh organisasi profesinya, juga menjadi dasar untuk menerapkan adanya sanksi disiplin bagi anggota profesi atau bagi aparatur sipil negara yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dari standar-standar etik yang telah dirumuskan menjadi kode etik. Nah, yang berikut bahwa dengan kode etik ini maka akan menjadikan performa organisasi profesi menjadi lebih baik. Artinya kalau seseorang atau setiap anggota dari suatu profesi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemberi pelayanan publik sesuai dengan standar-standar yang telah diatur di dalam kode etik, maka dengan sendirinya martabat atau harkat profesi akan menjadi lebih baik. Performa organisasi akan menjadi lebih baik. Berikut, kode etik sesungguhnya juga bermanfaat untuk sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan atau hak-hak dari pengguna layanan publik. Sehingga setiap penyelenggara pelayanan publik wajib bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, bahwa kode etik itu sesungguhnya memberi manfaat bagi penyelenggara pelayanan publik untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum di dalam menyelenggarakan tupoksinya sepanjang tidak menyimpang dari kode etik profesi yang telah diatur oleh organisasi profesi ataupun yang telah diatur oleh peraturan pemerintah bagi aparatur sipil negara. Salam aki, tapada salama.